apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Katarina Dias. Tambah jajaran guru besar, UNESA kukuhkan 7 profesor dari berbagai bidang ilmu. Kemeriahan Grand Final pemilihan Duta Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA tahun 2023. Ya pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Universitas Negeri Surabaya adakan rapat terbuka Senat pengukuhan guru besar, dihadiri oleh rektor dan jajaran dekan. Kegiatan ini menjadi sumber inspirasi untuk terus mengajar keunggulan dalam bidang ilmiah agar mampu menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Rapat terbuka Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya kukuhkan 7 guru besar baru dilaksanakan pada 20 September 2023. Dalam pengukuhan ini turut hadir Ketua Senat Akademik, Ketua Majelis Wali Amanah, jajaran pimpinan lembaga selingkung UNESA, serta tamu undangan dari berbagai kalangan. Guru besar memiliki peran penting dalam kemajuan perguruan tinggi dan mutu pembelajaran. Guru besar juga merupakan ujung tombak dalam pengembangan inovasi. 7 guru besar yang dikukuhkan antara lain para guru besar tersebut secara bergantian menyampaikan pidato ilmiah yang menggambarkan proses perjalanan untuk mendapatkan gelar guru besar. Dengan dikukuhkannya 7 guru besar ini, menambah jumlah profesor yang dimiliki UNESA menjadi 166. Gelar profesor bukanlah akhir, namun permulaan pembuktian pencapaian inovasi untuk dunia pendidikan di masa depan. Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, atau yang akrab disapa Cak Hasan, berpesan agar para guru besar mampu berperan aktif dalam menjadi pionir untuk penelitian berkualitas, serta mampu menjaga profesionalisme dengan tuntutan selalu berkarya dan inovasi. UNESA akan berupaya memfasilitasi penelitian para akademisi untuk mengembangkan diri menjadi duta perubahan dan mengharumkan nama UNESA. Saya makanya khususnya untuk para guru besar yang dikukuhkan, 7 guru besar untuk hari ini, dan seminggu lagi kita akan mengukuhkan lagi 8 guru besar. Harapannya adalah memberikan ilmu yang dimiliki, kajian-kajian, bahkan temuan-temuan yang luar biasa tadi itu bisa diimplementasikan, bahkan bisa digunakan sampai ke hilirisasi kepentingan bangsa dan negara, sehingga akan memperkuat UNESA menjadi perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH. Bertambahnya guru besar diharapkan mampu mengambil peran penting dalam memajukan UNESA PTNBH dan aktif dalam pembangunan nasional, serta menginspirasi akademisi lainnya untuk menjadi guru besar. Pencapaian guru besar bukan pencapaian pribadi, namun pencapaian universitas yang sangat penting. Ya, kita mungkin bisa menggunakan hasil-hasil penelitian kita dalam proses pembelajaran, dalam proses-proses pengabdian kepada masyarakat sebagai suatu bagian supaya kita menjadi manusia yang bermakna, tidak hanya bagi lembaga tetapi juga bagi masyarakat. FMIPA akan menjadi hal yang terbaik dengan hadirnya para profesor yang semakin banyak dari sisi kuantitas, dan kita bisa bersinergi bersama. Harapan ke depan, saya selaku seorang pribadi bisa bersinergi dengan berbagai lembaga yang terkait untuk kemajuan UNESA satu langkah di depan. UNESA akan terus bekerja sama dengan semua pihak dalam mendorong para doktor untuk meraih gelar profesor lewat program percepatan guru besar dengan memfasilitasi para dosen, menyiapkan anggaran, tim pendamping, dan treatment khusus. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Grand Final pemilihan Duta Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA kembali digelar. 10 finalis dari masing-masing prodi FISH UNESA saling unjuk diri untuk memperebutkan posisi winner sebagai Duta Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum tahun 2023.
Usai jalani seleksi ketat proses pemilihan Duta Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, 5 pasang finalis Duta FISH UNESA saling unjuk diri di hadapan Dewan Juri pada acara Grand Final pemilihan Duta FISH UNESA 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung I8 Lantai 3 pada 19 September 2023 ini menjadi wadah para mahasiswa agar mampu menjadi wakil fakultas dalam memberikan citra baik bagi lembaga. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai wadah para finalis untuk dapat menggali dan memaksimalkan potensi diri. Ya, harapannya Duta ini kan menjadi wakil kita ya, dari wakil mahasiswa yang bisa menyampaikan pesan-pesan dari fakultas terkait dengan bagaimana membranding lembaga, menjadi educator, motivator, dan juga menjadi influencer yang baik lah untuk ke mahasiswa baik di fakultas maupun nanti di tingkat universitas begitu. Jadi sebenarnya untuk winner nanti ya, ataupun semua rekan-rekan grand finalis yang terdiri dari 5 pasang ini, 10 orang mahasiswa dari seluruh prodi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ini, sebenarnya mereka itu bertanggung jawab pada prinsipnya untuk menjadi ikon atau wajah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum sendiri, karena sebenarnya mereka adalah generasi-generasi yang sebenarnya harus menjadi garda terdepan gitu dalam meningkatkan citra dari FISH sendiri. Jadi kan selama ini Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum itu kan untuk di tingkat eksternal itu hanya sering kali misalnya diwakili oleh akademisinya atau dosennya sendiri atau dari jajaran dekan dan sebagainya. Tapi diharapkan nanti untuk kegiatan-kegiatan di tingkat eksternal juga para duta ini bisa juga turut untuk berkontribusi meningkatkan citra atau menyuarakan profil dari FISH sendiri itu di tingkat eksternal. Jadi diantaranya itu kalau saya secara spesifik itu berharap mereka itu bisa membangun jejaring nanti antar duta di fakultas, mungkin kemudian duta-duta kampus lain, dan mereka pun sebenarnya masih punya potensi besar untuk digali untuk nanti berkompetisi kembali di ajang-ajang pemilihan duta seperti ini di luar dari UNESA sendiri. Dukungan supporter dari 10 finalis yang melaju di Grand Final membakar semangat juang para kontestan untuk menjadi yang terbaik sebagai calon duta FISH UNESA 2023. Pada babak penilaian awal, terpilih 3 pasang terbaik untuk memperebutkan gelar winner Duta FISH UNESA 2023. Selanjutnya, pasangan Muhammad Teguh Santoso dan Ilma Janata Sifa Jalalah dinobatkan sebagai winner Duta FISH UNESA 2023. Yang melatar belakangi saya mengikuti pemilihan duta fakultas ini, yakni saya termotivasi sebenarnya di tahun lalu karena melihat teman saya, rekan saya sendiri mengikuti Duta FIS 2022, dan sekarang akhirnya saya termotivasi juga untuk mengikuti duta di tahun 2023. Pemilihan Duta FISH UNESA 2023 mengusung tema Be Smart Ambassador with High Nationality and Integrity for Inspiration. Harapannya, ajang ini menjadi wadah pembentukan pribadi para finalis yang memiliki karakter 4B, yaitu Brain, Beauty, Behavior, and Brave. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Wujud pengabdian kepada masyarakat sekaligus promosi kepada masyarakat luas, Fakultas Kedokteran UNESA bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski lakukan penyuluhan penyakit kulit di Ponpes Al Furqon, Surabaya. Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski lakukan penyuluhan penyakit kulit di Pondok Pesantren Al Furqon, Surabaya pada Selasa, 19 September 2023. Dekan FK UNESA Dr. Endang Sriwayuni MKes dalam sambutannya mengatakan bahwa penyuluhan ini sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan FK UNESA. Selain itu, juga sebagai sarana untuk mengenalkan fakultas yang baru saja berdiri ini ke masyarakat luas. Untuk ke depan, harapan kami bahwa Fakultas Kedokteran UNESA bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesehatan masyarakat, terutama masyarakat sekitar kampus tentunya, dan untuk masyarakat lebih luas, bahkan Indonesia nantinya, dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain pendidikan pembelajaran di kampus, kami juga akan mengutamakan juga upaya penelitian dan pengabdian masyarakat yang ini akan tentunya berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.
Kepala Departemen Pendidikan Yayasan Al-Furqon, Dr. Haji Abdul Muid SAG MPDI berharap melalui penyuluhan ini dapat membantu perkembangan wawasan anak-anak tentang kesehatan, terutama kesehatan kulit di Ponpes yang sudah memiliki kedekatan cukup lama dengan UNESA ini. Di UNESA Surabaya ini adalah termasuk salah satu universitas yang terdekat di sekolah kita, yakni SMA Al-Furqon. Jadi tidak jauh, makanya sangat baik sekali seandainya UNESA Surabaya mengadakan penelitian dan pengabdian masyarakat di Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon ini. Kita sambut dengan bagus itu. Insya Allah program yang dicanangkan oleh Prof. Nur Hasan ini sangat manfaat sekali untuk anak-anak yang ada di Pondok Pesantren Al-Furqon. Dr. Nike Andina Wijaya Embiomed, spesialis kulit dan kelamin, Korprodi Pendidikan Profesi Dokter UNESA, memberikan pengenalan tentang penyakit kulit dan faktor pemicunya. Salah satu penyakit kulit yang sering dialami masyarakat adalah infeksi jamur. Infeksi dalam dunia medis yang dikenal sebagai Tinea corporis cruris ini biasa timbul di area kulit berambut halus. Infeksi yang akrab dikenal dengan nama kadas kurap ini terjadi karena penggunaan pakaian yang ketat, kondisi yang hangat dan lembab, juga pemukiman yang padat. Mahasiswa FK UNESA yang ikut kegiatan tersebut juga mengambil beberapa sampel dari siswa kelas 11 guna penelitian tentang kedokteran. Dari Surabaya, Tambang Waskito melaporkan. Program studi D4 Desain Grafis Fakultas Vokasi UNESA gelar seminar nasional dengan tema Desain, Etika, dan Keberlanjutan Perpaduan Sosial dan Lingkungan dalam Kreativitas. Hadirkan 3 narasumber yang kompeten, kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa dalam memunculkan kreativitas ketika proses berkarya. Seminar nasional dengan tema Desain, Etika, dan Keberlanjutan Perpaduan Sosial dan Lingkungan dalam Kreativitas yang diselenggarakan Prodi D4 Desain Grafis pada Rabu 20 September ini menghadirkan 3 narasumber, di antaranya Prananda L. Malasan PhD, Desain Etnografi dari ITB University, Anggar Dewi Ranata, founder Dusdukduk, dan Almira Fikrani, co-founder Pelepah. Bertempat di Gedung K9 Lantai 2, Fakultas Vokasi UNESA Ketintang, ketiga narasumber menyampaikan materi sesuai disiplin ilmunya masing-masing. Prananda L. Malasan PhD menyampaikan pandangannya mengenai kebutuhan lingkungan dengan desain berkelanjutan. Inovasi yang bersifat reflektif dan preskriptif harus dapat memahami kondisi saat ini dan sebelumnya untuk membentuk desain di masa mendatang. Narasumber kedua, Anggar Dewi Ranata, founder Dusdukduk, menyampaikan proses kreatifnya dalam merespons suatu hal yang sederhana menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih. Berawal dari keresahannya akan sampah kardus, memunculkan ide kreatif untuk menghasilkan barang yang bernilai dari limbah kardus. Hal ini juga disampaikan oleh Almira Fikrani, co-founder Pelepah, yang menekankan pentingnya berinovasi untuk produk yang berkelanjutan. 150 mahasiswa yang mengikuti seminar nasional ini aktif menyampaikan pertanyaan dan pendapat mereka dalam hal desain grafis. Mendatangkan para narasumber yang berdekatan dengan ilmu kita sebagai seorang desainer grafis, terutama yang sedang di luar sana sedang dibutuhkan atau sedang tren begitu ya. Jadi terutama yang berkaitan karena sekarang ini gaungnya adalah sustainability atau keberlanjutan. Jadi narasumber yang kita datangkan kali ini yang berkaitan dengan produk yang ramah lingkungan. Seminar nasional yang merupakan kegiatan tahunan Prodi D4 Desain Grafis ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dalam proses kreativitas mahasiswa. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutahirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat dan sampai jumpa.